sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Say the right, they know the memo. Oh, sebuah gambar seorang Yahudi. Hai, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkaca pola Gedebut Enjoy. Oke guys, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayu, gaskeun. Oke, siapa yang mau aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan. Tetapi untuk pembahasan pertama, di sini aku mau bahas soal Lutfi Agizal. Nah, si Mas Lutfi itu kemarin kan mempermasalahkan kata anjay. Nah, terus karena banyak pro dan kontra, banyak yang gak setuju dengan pendapat dia gitu loh. Nah, mungkin gak tahu kenapa ya Lutfi langsung klarifikasi minta maaf setelah masalahnya udah seperti ini gitu loh. Kenapa nggak dilanjutin aja gitu kan? Kita lihat permintaan maafan dari Mas Lutfi Agizal, oke? Kita cek apa? Sampai lawyer. Namun dikarenakan terjadi banyak hal dan banyaknya masukan kepada saya tentunya tidak ingin mempermasalahkan dan menjadikan ini sebuah masalah yang jauh lebih besar. Namun dikarenakan banyaknya pro dan kontra yang dapat menjadikan sebuah gesekan-gesekan, saya ingin menyudahi pembahasan mengenai kata anjay ini di konten YouTube saya. Namun apabila ada instansi, ada LSM atau ada lembaga pemerintahan yang ingin melanjutkan untuk mengkaji ataupun membahas mengenai fenomena yang sedang viral ini, saya kembalikan kepada seluruh pihak-pihak tersebut. Namun saya pribadi sudah tidak akan membahas ini lagi demi kenyamanan kita. Oke guys, nah itu ya. Jadi Mas Lutfi ini sudah menyerahkan kepada pihak-pihak tersebut gitu loh. Nah, kok kenapa nanggung banget gitu loh? Kalau misalkan kamu dengan pendirian kamu gitu ingin memberantas kata anjay karena memang kata anjay ini yang dia katakan itu adalah kata-kata yang tidak pantas gitu loh. Kenapa nggak diterusin aja gitu? Percaya diri gitu. Walaupun banyak yang tidak setuju, harusnya tetap aja yakin gitu dengan apa tujuan utama dia gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dia malah menghentikan semua ini gitu loh. Nah, setelah Mas Lutfi mempermasalahkan kata anjay dan akhirnya Mas Lutfi mengakhiri permasalahan ini, dan masalah ini tuh kan didengar tuh sama pihak-pihak sana kan. Terus sekarang itu beredarlah surat edaran dan banyak yang bilang ke aku, "Kak, ini hoax atau beneran?" gitu loh. Surat edarannya kayak gini guys. Kita baca isi surat edarannya. Ini terlalu banyak, terlalu panjang. Jadi aku hanya ambil yang penting-pentingnya aja gitu ya. Aku singkat, rangkum. Pers rilis, hentikan menggunakan istilah anjay. Jakarta 29 Agustus 2020 untuk menjawab pertanyaan dan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak terkait sedang banyak perbincangan mengenai istilah anjay. Nah, jadi penggunaan istilah anjay bisa dilihat dari sudut pandang gitu loh. Jadi kita kalau misalkan, jadi intinya gini deh. Misalkan nih kita ngobrol sama teman dengan kondisi atau situasi yang sedang bercanda. Contoh, teman kamu bilang ke kita nih, "Wah, ini bagus gak? Anjay, bagus banget." Nah, itu kata anjay berarti istilahnya memuji. Anjay, wow, keren gitu kan. Nah, kalau misalkan nih kita lagi ngobrol sama teman kita, nah di situ kita sedang emosi, terus kita meluapkan, "Anjay lu." Nah, berarti itu anjay dalam artian negatif ya. Nah, kalau misalkan kita merasa sakit hati atau merasa terjatuhkan dengan kalimat anjay yang dilontarkan oleh seseorang, kita bisa melapor. Nah, jadi surat edaran itu isinya adalah kita melihat kata anjay harus dari sudut pandang sisi lain gitu. Nah, tetapi di dalam surat ini ada juga peringatan sih, lebih baik jangan menggunakan kata anjay. Ayo kita berhenti sekarang begitu. Nah, daripada orang itu tersinggung ketika kita berbicara dengan kata anjay, terus kita dilaporin, lebih baik jangan begitu. Nah, jadi surat edaran itu betul rilis ya, bukan hoax, oke? Jadi begitu guys. Gimana nih tanggapan kalian setelah Mas Lutfi ini tiba-tiba menghentikan permasalahan ini? Kayak labil banget sih. Udah kayak anak SMP yang baru pacaran gitu. Gabut banget ya Mas Lutfi ya. Oke, jadi gitu aja ya Mas Lutfi ya. Kalau misalkan pendiriannya kuat mah kenapa harus berhenti? Lanjutin aja ya.
Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Langsung aja kita masuk ke pembahasan kedua ya guys ya. Yang dimana aku mau bahas soal fitur avatar yang sedang viral banget di Facebook. Banyak banget aku lihat di Facebook orang-orang yang pakai fitur itu gitu loh. Secara aku nggak aktif di Facebook dan aku nggak tahu itu apa gitu loh. Dan setelah ada yang menginfokan ke aku tentang fitur ini, dan ada salah satu postingan orang yang infonya fitur avatar itu ternyata dilarang, tidak boleh gitu. Kenapa? Apa alasannya? Kita coba lihat ya. Nah, di sini aku dapat DM yang berisi, "Assalamualaikum Kak, maaf nih, pengen dong bahas tentang ini. Karena kan di Facebook heboh banget tentang avatar ini. Makasih Kak." Oke, kita lihat seperti apakah. Nah, di sini ada pengguna Facebook bernama Abi Fatan. Kata dia gini captionnya, "Hati-hati sebelum terlambat." Nah, aku sebelumnya udah mencari sumber tentang screenshotan ini, ternyata nggak ketemu sama sekali. Jadi aku terpaksa baca yang ada di sini aja gitu, walaupun ini kurang jelas. Kita baca yang pertama ya. "Stop menggunakan foto profil avatar. Mengapa? Avi, sebuah. V-nya visual atau gambar. Atar, A-nya sama dengan seseorang, tar-nya sama dengan jika dibalik adalah rat. Oh, tar dibaliknya rat sama dengan Romawi Timur, tanda kurung Yahudi. Jadi sudah jelas sekarang bahwa artinya adalah, apa ini artinya? Nggak ditulis di sini sama dianya ya. Oh, sebuah gambar seorang Yahudi gitu maksudnya mungkin ya. Gak ngerti aku ini kalau disambungin jadi apa ya. Terus ada lagi, sekarang yang sudah terlanjur memakainya bisa menggantinya sebelum semuanya terlambat. Terus dia melampirkan foto yang dibuat dari fitur avatar di Facebook itu ya. Nah, terus di sini ada postingan lagi dari Pangeran Solo. Dan maaf banget karena ini screenshotan ya yang dikirim dari DM, jadi nggak lengkap. Jadi aku nggak tahu ini fingernya apa ini. Dan sebuah akun bernama Pangeran Solo ini menguploadnya di grup. Nggak tahu grup apa. Suko, mungkin ada terusannya, terus bawahnya Makmur gitu. Oke, temennya Sule. Gak lucu. "Hati-hati lur, viral avatar, waspada, apa gitu ini ya. Peretasan mungkin ya, peretasan kemudian dipakai untuk penjualan senjata di darknet. Yang takkan apa gitu, aduh ya Allah, aku belum dapet ini info ini gitu, susah, kayaknya udah dihapus gitu postingan ini gitu." Terus di bawahnya ada contoh, ketika kita masuk ke avatar, setelah masuk mungkin gitu ya, kita memberi izin pada pihak Facebook mungkin untuk mengakses data-data pribadi kita. Ini dapat Anda cek pada pengaturan dan security setting. Di situ pihak ketiga yang kita beri izin untuk masuk data-data kita mungkin gitu. Dunia maya digital harus hati-hati. Oke. Maaf banget nih ya, aku dapat screenshotannya kurang jelas, tapi ya aku agak sedikit paham gitu. Mungkin maksudnya gini loh. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan membuat gambar avatar, kita tuh masuk ke salah satu settingan gitu mungkin maksudnya ya. Terus kita masukin data, terus ini. Tapi setelah aku coba tadi ya, sebelumnya aku coba dulu kan. Pas dicoba nggak masukin data sih. Nggak masukin kata sandi atau email gitu loh. Ketika masuk doang gitu, masuk Facebook doang, kita masukin kata sandi dan email. Nah, jadi sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mempermasalahkan soal avatar ini gitu loh, dengan mempersoalkan hukum avatar ini, apakah boleh atau tidak. Nah, netizen itu banyak yang mengutip salah satu hadis. Nah, begini guys hadisnya, bahwa orang-orang yang membuat gambar seperti makhluk Allah itu akan diazab di hari kiamat, dan kelak gambar yang digambarkan akan minta dihidupkan. Nah, itu hadis yang mereka sangkut pautkan dengan fitur avatar ini. Nah, apakah hadis itu bermakna demikian? Nah, di sini juga ada dikutip oleh Syekh Umar Bazmul di laman Islam Post bahwa keharaman menggambar lukisan itu tidak berlaku mutlak. Ada dua hal yang mengakibatkan keharaman. Pertama, gambar itu serupa dengan makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, gambar itu digunakan untuk diagungkan atau disembah sampai pada kesyirikan.
Dalam posisi ini, avatar tidak dibuat sama dengan makhluk ciptaan Allah, hanya menyimpan bayangan seperti makhluk Allah, serta tidak disembah yang menimbulkan pada kesyirikan. Nah, aku nanya sama kalian, apakah kalian nyembah fitur avatar itu, gambar-gambar kalian yang kalian buat? Enggak kan? Jadi, pada intinya, fitur avatar ini diperbolehkan. Nah, jadi kalian bebas sekarang ya buat fitur avatar seperti apapun karena itu tidak melanggar aturan gitu. Jadi ya oke-oke aja. Tetapi kalau yang tadi, yang screenshotan kedua, kan ada yang ngebahas tentang kalau misalkan masuk ke fitur avatar akan mengambil data-data. Nah, kalau itu mungkin saja itu hoax, tapi kita juga harus tetap hati-hati aja begitu. Nah, jadi ya kadang-kala kalau ada yang viral-viral kayak gitu, seperti ya fitur-fitur kayak gitu, kadang suka ada yang pro dan kontra gitu. Jadi ada yang nyebarin gak jelas lah, ada yang kayak gini lah, ada yang kayak gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa tahu bahwa fitur avatar boleh ya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bahas, dan makasih banget buat kalian yang ngasih info. Dan kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar dan DM di Instagram @uungkomedi28. Oke? Dan ngomong-ngomong, ini baju aku kalau disiram mau udah ngambang ya, kayak apa gitu, tapi cerah. Oke, jadi gitu aja guys. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, keep it enjoy.